sekarang udah Pak. Sudah, Ya. oke. Ya, selamat siang pada Pak Ketum, Pak David Herman, kemudian Pak Sunalim juga, Sama-sama dan Pak. juga pengelola termasuk Bu Suryati ya. Ada dua hal Pak yang saya mau tanyakan ya. Artian pertama, itu Feng Shui itu, mohon maaf ini pendapat ya, pendapat saya ya. Artinya pendapat kan bisa benar, bisa salah. Artian untuk zaman sekarang itu, kalau zaman kita, saya ke atas itu ya, orang tua saya, itu masih sangat-sangat dominan ya. Kebetulan saya dari Cirebon, itu Feng Shui juga berkaitan dengan lingkup di Cirebon juga ya. Kalau beli rumah harus ngadap mana dan sebagainya, orang tua saya ajarkan. Tapi untuk yang sekarang, untuk khususnya ya generasi now ya, anak-anak saya gitu kan, itu mereka sudah punya logika ya dalam hal istilahnya untuk menerima segala sesuatu. Jadi ini maksud saya bukannya bertentangan atau berlawanan, tapi apakah ataupun ini ada cara Bapak untuk bantu saya ataupun yang lain untuk menjelaskan kepada generasi pertama, generasi now, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ini berkaitan dengan, halo? Yang kedua, poin kedua yang tanyakan, tolong catat dulu, itu adalah untuk tahun kerbau ya, maksudnya, dan tahun depan adalah Sio Macan. Kebetulan saya lahir di tahun Macan, Pak, Sio Hao. Saya 1962, Macan air, kemudian lahir di hari Selasa, dan jamnya 11. Jadi mohon bantuan Bapak untuk bagaimana saya harus melangkah tahun kerbau ini lewatin, dan menyambut tahun saya sendiri, yaitu Macan. Yang saya dengar dari orang tua saya, itu kalau kamu jatuh pada tahun Macan, itu adalah hari, atau bukan hari, itu adalah tahun kamu di mana gemilangnya kamu, atau jayanya kamu. Terima kasih, itu aja Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan. Jadi gini, yang Bapak sampaikan dan yang Bapak mungkin menjadi bahan kekhawatiran itu juga sama. Saya dari awal, sebelum saya secara profesional menjalankan Feng Shui, saya udah tahu, itu Feng Shui, terutama di zaman saya, itu sama aja, dianggap udah kuno. Makanya waktu saya menjalankan Feng Shui, saya coba bawanya ke arah yang objektif. Makanya saya selalu, salah satu moto saya dalam mempraktekkan Feng Shui itu, saya menjelaskan Feng Shui yang memakai logika, kemudian secara objektif, dan juga mengaplikasikannya dengan proporsional. Jadi jangan terlalu kebablasan. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang fanatik, kita menjadi orang yang tahayul terhadap Feng Shui. Nah itulah, karena kenapa? Memang dari asalnya, Feng Shui itu adalah kumpulan ilmu. Jadi nggak ada urusan dengan kepercayaan, nggak ada urusan dengan mistik-mistikan. Nah, kenapa pada prakteknya ada? Itu adalah pengaruh dari personal, si praktisi. Dia bawa Feng Shui-nya ke arah yang urusan dengan agama. Dia bawa lagi ke arah yang mistik. Apakah itu salah? Saya nggak bisa menjawab, karena itu kan hak masing-masing orang. Tapi untuk perlu diketahui oleh kita semua, Feng Shui itu adalah kumpulan ilmu, kumpulan kebijaksanaan. Ya, jadi itulah kenapa saya selalu memposisikan Feng Shui yang saya sharing ke semua orang itu adalah objektif sebagai sebuah ilmu, bukan berdasarkan kepercayaan tertentu. Jadi kenapa saya istilahnya bisa survive mempraktekkan ilmu Feng Shui di negara seperti Australia, di mana orang-orangnya lebih kritis lagi. Ya kan? Bahkan saya udah sering cerita, salah satu klien pertama saya itu adalah orang Anglo-Saxon. Dia bilang, untung kamu ceritanya nggak cerita yang nonsen. Kalau kamu cerita nonsen, saya usir kamu dari rumah saya. Kenapa? Karena ternyata sebelumnya dia pernah berkonsultasi sama orang Feng Shui, tapi dibohongin karena dibawa ke alam yang kepercayaan. Akhirnya dia bingung sebagai orang Western. Dia nggak suka. Nah inilah, sebenarnya itu Feng Shui adalah memang ilmu, jadi nggak ada kekhawatiran.
dan juga untuk menjawab atau mungkin informasi ini bisa menenangkan Bapak punya kegundahan hati. 85% paling enggak semua klien saya itu adalah dari generasi yang lebih muda. Dari orang-orang yang berlatar pendidikannya baik. Nah, itulah kenapa mereka bisa istilahnya cocok dengan saya. Karena saya tidak membawa feng shui ke alam agama. Saya juga tidak pernah menganjurkan mereka menjadi mistik, apalagi menjadi percaya tahayul. Nah, ini yang kita harus kadang-kadang bisa berani. Benar, feng shui itu ilmu dari leluhur kita yang sudah ribuan tahun. Benar, kita harus juga mempertahankan yang menjadi bagian dari cultural identity leluhur kita. Tapi bagian-bagian atau aspek-aspek yang kira-kira tidak relevan, tidak objektif, kita juga harus berani mengakui. Kita harus berani mengkoreksi. Dengan begitu, kita tidak akan meneruskan kebohongan dan ketidakbenaran kepada anak cucu kita. Nah, itu yang saya selalu perhatikan. Ya, jadi semoga jawaban saya ini bisa menjelaskan dari pertanyaan yang tadi. Kemudian pertanyaan kedua, di tahun macan memang selalu ada dua teori. Dibilang kalau di tahun saya atau di tahun kita, itu kita hoki. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah di tahun macan, simbol-simbol pakce yang ada macannya itu kurang baik. Tapi tidak separah, misalkan tahun kerbau ini. Tadi kan saya ada bilang, yang kena itu adalah simbol kerbau dan simbol kambing. Nah, untuk yang parah, ya, itu adalah kambing. Yang kerbau itu tidak separah kambing. Nah, itu jawabannya, Pak. Jadi kalau Bapak itu ada simbol macan, itu Bapak tetap akan kena ciong. Tapi tidak separah untuk yang simbol sio monyet. Ini bocoran untuk tahun depan. Jadi kalau Bapak dari sekarang mau siapkan, Bapak cari gambar babi. Itu yang perlu Bapak bawa tahun depan. Ya.